adik-adik, apa kabar? Selamat datang, kita berjumpa lagi di acara Minggu Gembira bersama Kak Neni dan Ci Jenny. Halo adik-adik sekami, apa kabar juga? Nah, hari ini kita bertemu kembali di acara Minggu Gembira. Dan lihat Kak Neni dan Ibu yang masih menggunakan masker. Iya, karena ternyata pandemi masih berlangsung terus ya Kak. Iya, dan betul itu Ci. karena Kak Neni sama Ibu tidak satu rumah, kami terpaksa menggunakan masker supaya jika ada yang tertular COVID itu tidak saling menularkan. Iya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk tetap menggunakan masker dimanapun berada. Iya. Gitu ya Kak Neni? Iya, betul itu Ci. Iya. Supaya kita selalu Dan sehat. aman. Iya, betul. Iya, gitu. Nah, acara hari ini kita buka dengan lagu. Oh iya Ci, kita nyanyi dulu ya Ci, Iya. supaya lebih semangat lagi. Baik. Kita nyanyi lagu yang nambah semangat di hari Minggu ini ya. Iya. Skidamaring kita nyanyi bersama-sama. Oke, siap-siap ya adik-adik. Skidamaring keding keding, skidamaring keding, I love you. Skidamaring keding keding, skidamaring keding, I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Skidamaring keding keding, skidamaring keding, I love you. Skidamaring keding keding, skidamaring keding, I love you. Skidamaring keding keding, skidamaring keding, I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Skidamaring keding keding, skidamaring keding, I love you. Oke adik-adik, kita lanjut untuk acara Minggu Gembira. Selanjutnya ya, untuk memulai acara Minggu Gembira kita bersama-sama membuat tanda salib. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Adik-adik sekami, hari ini tanggal 12 September kita sudah memasuki minggu kedua bulan September. Adik-adik tahu bahwa September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Nah, selama bulan ini kita akan memberi perhatian secara khusus terhadap Kitab Suci. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini adalah memperjuangkan kesejahteraan dalam situasi sulit seturut Kitab Suci. Nah, ada 4 buah pertemuan di bulan September ini, di bulan Kitab Suci Nasional ini. Dan pada pertemuan pertama yang seyogianya ada di minggu lalu, kita mendalami subtema tentang percaya pada penyertaan Tuhan, yang mengajak kita tidak perlu untuk merasa takut. Nah, untuk minggu kedua subtemanya adalah menjadi anak yang berani dan bijak.
agar anak-anak terdorong untuk mengembangkan kemampuannya, kemampuan yang diberikan Tuhan, dan tidak malu untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, sekarang adik-adik sekami, mari kita ambil sikap yang baik, pasang telinga dengan baik, kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, ya. Oke. Nah, Kak Neni, kita masuk ke pernyataan tobat ya. Adik-adik, kita lanjutkan untuk acara berikutnya ya, supaya kita layak mendengarkan sabda Tuhan. Kita pernyataan tobat bersama-sama ya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa dengan doa pembukaan. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami hingga saat ini. Kami berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara Minggu Gembira ini. Kami hendak mendalami sabda-Mu ya Tuhan. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kegiatan kami ini agar dapat berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik, sekami yang kece-kece. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan kitab suci, ada satu lagu yang hendak kita nyanyikan bersama ya Kak Neni. Iya, Ci. Supaya kita lebih taat, lebih rajin untuk membaca kitab suci. Lagunya judulnya Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik ya. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah di hatiku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah di hidupku. Adik-adik, udah siapkan kitab suci belum? Yuk kita buka bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita buka dari Injil Lukas bab 12 ayat 22 sampai dengan 31.
hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun akan berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandanin Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ci Jenny, kita tadi mendengarkan bacaan kitab suci bersama-sama ya. Ci Jenny, tadi topik bacaan kitab suci menceritakan tentang apa ya, Ci? Tadi kalau kita dengar itu menceritakan tentang kekhawatiran ya. Jadi hal kekhawatiran. Iya, betul ya adik-adik. Waktu Ci Jenny masih kecil, pernah merasa khawatir atau merasa takut tidak, Ci? Sering. Sering ya? Iya. Misalnya apa itu, Ci? Apa ya? Yang jelas waktu kecil, Ibu takut gelap. Nah, kalau gelap, apalagi ditambah dengan hujan deras, dengan adanya geledek ataupun petir yang kenceng, wow, itu pasti serem takut. Ya, Ci ya. Serem. Betul itu. Kemudian takut. Oh, kalau mau ujian juga sering takut, Kak Neni. Iya. Takut nggak bisa. Iya. Jadi khawatir ya bahwa belajarnya nggak cukup, nanti nggak bisa ikut ujian. Iya. Takut apalagi ya? Oh, ada satu lagi. Iya, apa itu, Ci? Takut tampil. Oh, iya. Iya, dulu kalau guru sekolah, Jenny maju nyanyi. Kaki Cici tuh gemeteran ya, takut, nggak berani. Karena banyak orang mungkin banyak ya, Ci. Iya, ditonton orang, lebih ya banyak ya yang melihat gitu. Jadi ketakutan itu ada, dan ketakutan itu sampai sekarang juga tetap ada, nggak pernah lepas dari rasa takut. Contohnya sekarang tahu nggak Kak Neni? Iya. Cici itu takut dengan apa? Apa itu, Ci? Takut kena corona misalnya. Oh iya, betul. Nah, sekarang kan banyak yang terpapar COVID ya kan, terpapar corona, itu juga menjadi salah satu ketakutan juga. Iya. Mungkin sama-sama seperti adik yang di rumah ketakutannya seperti itu juga ya. Nah, Ci Jenny, apa yang Ci Jenny lakukan pada saat itu? Awal-awalnya sih kalau ketakutan biasanya teriak ya, Mama hujan, Mama mati lampu gitu ya kan, kalau nggak panggil papa gitu, selalu begitu. Kemudian Mama papa ngajarin kalau sedang takut nggak usah panik, nggak usah teriak-teriak, coba berdoa katanya.
Nah, mulai saat itu Cici mulai belajar nih, ya kan, asal ada rasa takut, ya tutup mata, berdoa kepada Tuhan supaya rasa takut itu hilang. Dan bener loh Kak Neni, setelah belajar untuk mengatasi rasa takut itu, rasa khawatir itu dengan berdoa, lama-lama Cici berani untuk maju ke depan kelas, disuruh baca puisi berani, disuruh menyanyi juga berani, ya kan? Karena sebelum melakukannya, Cici berdoa, mohon Tuhan memberi kekuatan, memberi apa lagi ya, menguatkan ya, dan menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa khawatir supaya bisa tampil. Nah, percaya diri ya Ci ya. Iya, itu juga. Jadi takutnya ya seperti itu sih Kak Neni. Iya. Ci Jenny pada saat takut itu, apakah ada penyertaan Tuhan Ci yang Ci Jenny rasakan? Udah pasti. Merasa lebih kuat, lebih berani, ya kan? Jadinya ya mampu menunjukkan kemampuan, menunjukkan talenta yang diberikan Tuhan kepada Ibu. Kak Neni sendiri gimana? Kok takutnya takut apa? Takutnya Kak Neni juga sama sih, takut di rumah sendirian, takut gelap, begitu. Kemudian misalnya takut misalnya hujan, nanti tiba-tiba banjir, kita nggak bisa pulang ke rumah karena jalanan jadi susah, kemana-mana banjir, ya kan Ci? Gitu. Tapi sekarang sudah dewasa nih Ci, Kak Neni ada rasa takutnya, takut makan banyak. Takut gendut Kak Neninya. Tapi kalau itu pakai doa nggak? Takut makan banyak. Doa juga dong, supaya jangan lapar gitu ya. Iya, betul. Supaya tetap sehat gitu. Oke. Itu. Demikian adik-adik untuk renungan dari bacaan kitab suci tadi ya. Jadi kita semua harus menghilangkan rasa takut dan terus berdoa meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Adik-adik, dari bacaan kitab suci tadi kita mendengarkan bersama-sama ya, ada burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak ada lumbung makanan, tetapi bisa terbang dan tidak ketakutan untuk kekurangan makanan. Selain itu juga ada bunga bakung. Bunga bakung bisa tumbuh dengan indahnya, melebihi dari keindahan pakaian Salomo. Nah adik-adik tahu nggak? Ada lagu yang menggambarkan isi dari bacaan tersebut, bacaan Alkitab yang tadi kita dengarkan bersama. Judulnya Burung Pipit yang Kecil. Nah, sering kita nyanyi itu ya di sekami ya Kak Neni. Pasti adik-adik hafal lagunya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, supaya adik-adik ingat kembali bagaimana kegiatan yang kita lakukan di ruang sekami. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik sekami yang di rumah, tadi kita sudah diingatkan untuk selalu berdoa, terutama pada saat kita merasa takut, merasa khawatir, ya Kak Neni ya. Iya, betul. Nah, ternyata dan kita selalu harus membiasakan diri berdoa, Iya. karena berdoa itu kan berarti mendekatkan Diri diri. kita kepada Tuhan Yesus. Ya, berbicara dengan Tuhan juga. Iya. Nah, jadi ini udah disiapkan. Ini semacam wheel of fortune, Oh. roda keberuntungan Oh, katanya. gitu. Tapi ini kita buat khusus untuk saat-saat kapan kita berdoa, ya Kak Neni. Iya, Tuh, ini Ci. tulisannya apa ini? Saya berdoa saat titik. ini ada gambar yang pertama nih. Iya, itu kelihatan gambarnya. Kakak coba tebak ya, Ci? Coba tebak Kak Neni. Adik-adik di rumah juga coba Iya. tebak. Ini gambar apa? Iya, ini waktu adik-adik lagi berdoa sebelum tidur atau setelah bangun tidur di pagi hari. Iya, jadi adik-adik harus membiasakan diri untuk berdoa setiap mau tidur dan bangun tidur di pagi hari. Iya. Biasanya Kak Neni doanya apa tuh kalau pagi hari? Pagi hari Kak Neni berdoa, bersyukur kepada Tuhan bisa bangun pagi dengan menghirup udara yang segar, bangun pagi dengan semangat, dan berdoa semoga aktivitas di hari ini berjalan dengan baik. Begitu, Ci. Oke. Kita coba lihat ya, ada gambar apa lagi nih di sini? Iya. Coba kita Wah, puter. apalagi tuh ya yang terlihat? Oh, ini diputar ada gambar lagi nih. Wah. Nah, ini kira-kira gambarnya apa Kak Neni? Ini waktu kita makan bersama keluarga, jadi kita berdoa. Tapi nggak hanya makan bersama aja, kalau makan sendiri juga kita Oh, iya. harus berdoa, Doa. iya kan, mengucap syukur Syukur. karena sudah diberi makanan Iya. untuk kesehatan Kesehatan. kita, Iya, betul untuk sekali, Ci. pertumbuhan kita. Mm-mm. Ya tebak, setelah ini gambarnya apa? Kira-kira? Apa ya, Ci, ya? Kak Neni suka berdoa bersama keluarga, bersama orang tua, bersama Oke. saudara-saudara. Betul nggak ya Coba ada kita lihat. gambarnya? Tebakannya Kak Neni salah. Oh iya ya. Gambar yang ini tuh adalah kayaknya berdoa sebelum belajar. Oh iya. Iya Supaya kita kan? jadi anak pintar ya, Ci. Iya. Belajarnya supaya bisa mengingat materi-materi pelajaran dengan baik. Cepet ya kan? Jadi dengan bantuan Tuhan Iya. kita bisa belajar dengan lebih baik dan lebih cepat mengingatnya, Iya, lebih cepat mengingatnya. menyerapnya gitu. Supaya dapat nilai yang baik juga. Iya. Nah, terakhir nih, ayo kira-kira apa lagi nih? Adik-adik bisa nebak nggak? Apa ya? Ngintip dulu apa Ngintip, ya ngintip, itu ya? ngintip. Gambarnya apa ya? Coba nih lihat lagi. Itu kayaknya ini tebakan yang tadi ya. Oke, kita putar lagi. Iya. Yang tadi lagi berarti Iya, udah Kak. udah. Sekarang
Tebak lagi. Tadi yang 4 ini apa saja? Yo. Kita berdoa pada saat sebelum tidur dan pada saat bangun tidur. Ya, Kita 1. berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Kita berdoa juga pada saat kita mau belajar. Iya. Dan berdoa bersama keluarga. Jadi kita berdoa kapan saja ya, Ci? Iya. Termasuk yang tadi, berdoa kalau kita merasa takut, Takut, merasa khawatir, betul. gitu. Nah, adik-adik, ini Wheel of Fortune untuk pilihan kita kapan kita berdoa. Adik-adik mau nggak buat seperti ini di rumah? Mau ya? Mau? Mau. Nah, kalau mau, nanti adik-adik boleh tulis tuh di komen YouTube-nya, ya, bahwa adik-adik mau mengambil kegiatan atau prakarya ini, Iya. dan ini bisa diambil di Gedung Katolik Center nantinya, ya, nanti diambil dituliskan di YouTube, mau pesen prakarya ini, dan nanti disiapkan di Katolik Center, adik-adik bisa mengambil dan bisa mengerjakannya di rumah. Nah, bentuknya itu seperti ini tapi tidak diwarnai. Jadi nanti adik-adik menggunting dan kemudian mewarnainya sendiri sesuai dengan kesenangan adik-adik warnanya. Dan nanti ini bisa bermain tebak-tebakan di rumah sama papa, sama mama, sama saudara, ya. Nah, ini dipilih mau yang mana ininya, doanya. Demikian adik-adik aktivitas yang bisa kita lakukan untuk minggu kali ini. Adik-adik sekami di rumah, sekarang kita masuk kepada doa permohonan. Nah, kita sama-sama mendoakan doa permohonan ini, ya, dan kita tutup mata kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Bapa, tambahkanlah iman dalam diri kami supaya selalu percaya padamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berilah kami keberanian selalu untuk menghadapi rasa takut. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami agar di dalam hidup ini kami memiliki sikap berani dan bijaksana dalam mengembangkan diri kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, ajarilah kami selalu untuk dekat denganmu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekami, tadi kita sudah memanjatkan doa permohonan kita. Mari kita satukan semua doa kita ya, doa permohonan kita tadi dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Gimana Kak Neni? Iya, Kita Ci. sudah mau sampai di penghujung Acara kita. Minggu Gembira pada hari ini. Iya. Nah adik-adik, sampai juga kita di acara penghujung Minggu Gembira kali ini. Kakak mau menyampaikan nih adik-adik, mau mengingatkan dari bacaan kitab suci tadi yang kita dengarkan bersama dan renungan tadi, kita mengingatkan untuk adik-adik supaya rajin berdoa dan tidak perlu merasa takut atau khawatir. Jika kita merasa takut atau khawatir, adik-adik hendaklah berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dan menolong kita. Nah adik-adik bisa lakukan ya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari untuk 3 contoh nyata yang adik-adik bisa lakukan. Misalnya di pagi hari, begitu bangun tidur, adik-adik bisa berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat. Setelah itu, misalnya adik-adik mau makan, adik-adik juga berdoa sesudah makan dan sebelum makan, pastinya berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, sudah diberikan makanan, bisa menikmati makanan dengan baik. Lalu adik-adik, misalnya adik-adik mau belajar, kakak ingatkan ya untuk selalu berdoa supaya bisa belajar dengan baik dan hasilnya pun juga pasti baik. Waktu kita mau tidur, kita juga jangan lupa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sudah bisa melakukan aktivitas selama 1 harian ini. Begitu, Ci. Berarti itu 3 ya tadi Iya, ya Kak Ci. Neni, aksi atau janji ya kira-kira gitu yang harus dilakukan oleh adik-adik di rumah. Iya. Ya. Jadi berdoa tadi Bangun tidur, mau sebelum makan, sudah makan, mau belajar dan waktu tidur. Iya, betul. Jangan lupa kita selalu ingat untuk rajin berdoa dan tidak perlu merasa takut atau khawatir. Oke. Kita sampai pada penghujung acara ini. Kita tutup dengan doa ya Kak Neni. Iya, baik. Ya. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Kita lipat tangannya, pejamkan mata. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu selama kegiatan kami. Bantulah kami untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami sehari-hari, lewat niat-niat yang kami kerjakan. Semoga lewat kegiatan ini, kami semakin mampu mempercayakan diri kami kepadamu. Semoga kami juga semakin berani dan bijaksana untuk mengembangkan diri kami. Bantulah kami untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersama-sama membuat tanda salib. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Baik, adik-adik sekami, kita tutup acara Minggu Gembira hari ini dengan menyanyikan lagu penutup. Lagu ini menggambarkan tentang bagaimana kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Ya, dengan doa kita, dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kasih Tuhan akan mengalir ke dalam diri kita. Kita nyanyikan bersama lagu ini adik-adik ya. Judulnya Kasih Tuhan Indah-Indah, oh indah.
Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.